Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Al-Muluk yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk refleksi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan membuktikan rasa cinta itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan sering mengingat dan menyebut namanya, yaitu dengan banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti atau tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka responsif hati orang-orang beriman itu ketika menerima perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka tidak ada kata lain baginya kecuali sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taati. Maka Allah ingatkan kita di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya itu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, sang pemilik alam jagat raya ini yang paling berhak terhadap makhluk-makhluknya ini berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitupun para malaikatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat ini, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Ini sebagai landasan kenapa kita harus banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian buah dari salawat itu kembali kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang begitu luar biasa kepada kita yang banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra salawatin. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya 10 kali. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mencatat, akan menulis 10 kebaikan kepadanya. Padahal kita cuma bersalawat satu kali, Pak. Satu kali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Salawat satu kali. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencatat 10 kebaikan kepada kita. Wa khuttat anhu asru khati'atin, dan akan menghapus darinya 10 keburukannya. Bayangkan, luar biasa. Dan ada yang lebih dahsyat lagi yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Wa rufi'at lahu asru darajatin, dan akan meninggikan derajatnya 10 derajat. 10 derajat di sisi Allah, bukan ukuran manusia derajatnya, tetapi ukuran Allah. Begitu beruntungnya orang-orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berhak bersamanya di jannah nanti, di yaumil akhir nanti, adalah orang yang banyak berselawat kepadanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aulan nasi biyaumal qiyamah, orang atau manusia yang paling berhak di sisiku, denganku, bersamaku nanti di yaumil akhir, di yaumil qiyamah, aksaruhum alayya salatan, yaitu orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Susah enggak salawat, Pak? Enggak, mudah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka ini menjadi motivasi tingkat tinggi kepada kita agar kita memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah SAW sebagai bentuk rasa cinta kita yang begitu dalam kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai teladan dalam kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu Wa Taala juga telah mengkabarkan bahwa Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir dan banyak mengingat Allah. Imam As-Sa'di menjelaskan bahwa uswah atau suri tauladan itu ada dua. Yang pertama adalah uswah hasanah, yaitu suri tauladan yang baik. Kemudian yang kedua adalah uswah sayyi'ah, suri tauladan yang buruk. Tentunya yang harus kita ikuti adalah suri tauladan yang baik. Dan itu pun yang akan kita tularkan kepada istri-istri kita, kepada anak-anak kita, anggota keluarga kita, orang-orang terdekat kita, dan kepada siapa saja. Karena buah dari teladan yang baik itu akan tetap mengalir pahalanya kepada kita walaupun kita telah terkubur di dalam tanah. Tapi sebaliknya, jangan kita memberikan contoh atau teladan yang buruk kepada anggota keluarga kita, istri dan anak-anak kita maupun orang lain, karena kita akan mendapatkan dosa jariyah, ya, walaupun kita juga telah terbujur kaku di dalam tanah. Mengerikan. Maka apa? Suri tauladan yang baik itu, kata Imam As-Sa'di, ada pada diri Rasulullah SAW. Maka sesungguhnya orang yang meneladani beliau maka telah berada di jalan menuju pemulihan Allah Subhanahu Wa Taala, dan jalan itu adalah siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang senantiasa kita minta setiap hari, minimal 17 kali kita minta sehari malam. Ihdinas siratal mustaqim. Dan kemudian hanya orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir yang mampu meneladani beliau karena rasa keimanannya yang begitu kokoh, rasa takutnya yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan rasa harap kepada Allah akan pahala yang berlipat ganda, sehingga mendorongnya untuk meneladani Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah keterpautan hati kita kepada Rasulullah SAW. Ta'alluqul qalbi ila Rasulullah SAW. Ya, dengan keterpautan hati kita kepada Rasulullah SAW dengan mempelajari sirah nabawiyah, mempelajari kisah Nabi SAW, membaca kisah-kisahnya, maka insya Allah hati kita akan terpaut kepada Rasulullah SAW dan akan mengerti perjalanan begitu luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menegakkan kalimatu tauhid la ilaha illallah, dan kita sudah rasakan hari ini manfaatnya. Semoga dengan kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW, kita akan bergandengan tangan menuju Rasulullah, menuju jannahnya Allah bersama Rasulullah SAW. Tentunya apa? Dengan meneladani beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau.